Mas Sabrang pernah mengatakan bahwa syahadat itu bukan bukan berarti percaya kepada Allah, tapi menyaksikan peran Allah di dalam kehidupan kita. Bersaksi atas bersaksi atas ya. Peran karena Allah. memang kosakatanya aja bukan amantu atau u'minu, tapi ashadu. Ya. Jadi itu bukan nek percaya itu kata Sabrang, kalau percaya itu kan kamu mendengar informasi pihak ketiga terus kamu percaya. Kalau syahadat itu lebih dahsyat, bersaksi, artinya kamu mengalami langsung bahwa Allah itu berperan di dalam hidup saya, dari darah saya sampai negara saya dan seterusnya. Kemudian maka saya terus bersyahadat, saya bersaksi bahwa Allah itu, bahwa yang berkuasa itu Allah. La ilaha illallah, bahwa yang menggenggam semua hal itu Allah. La ilaha illallah, enggak selain Allah enggak gitu loh. Makanya itu landasan dari semua program-program hidup kita. Akarnya adalah kita bersaksi bahwa Allah yang berperan kok. Dari kita jadi janin di perutnya ibu sampai kita sudah gede, dimaki-maki orang, dibully di internet, tidak gitu, dihina dan seterusnya, itu semua dalam rimbunan pohon kehidupan yang asal landasannya itu syahadat atau kebersaksian kepada Allah SWT. Maka semua itu hanya semua itu menjadi tidak terlalu berat gitu loh. Jadi syahadat itu sekali lagi Mas Sabrang benar sekali. Itu kita sudah 15 abad lo lupa. Tidak waspada bahwa syahadat itu bukan percaya. Kata Sabrang, kalau percaya itu kan kamu mendengar terus percaya. Kalau bersaksi itu kamu mengalami otentik, sejati, asli gitu ya. Terus kamu bersaksi, asyhadu. Maka syahadah bukan iman. Iman itu tidak untuk syahadah. Iman itu kan layer yang lain gitu loh. Tidak berarti iman ya penting, tetapi yang lebih dahsyat itu syariatnya. Iman itu mungkin hakikatnya, torikotnya ya. Kemudian sampai kepada syariat yang sangat mendasar namanya syahadat kan gitu kan. Mbak Nun ngapunten bertanya, kami kan sering di pentas-pentas itu ngatur repertoar susunan lagu karena kita melihat audiens, oh ini pelajar, oh ini santri, kita menyusun dengan harapan ini mesti eskalasinya bagus gitu. Dari ini ke ini ke ini, ternyata tidak, di luar harapan kita. Nah itu urusan takdir, apa urusan saya yang lemah, apa karena audien yang manggil apa? Karena kamu kan menyusun lagu, merencanakan narasinya, itu kan semua aktivitas akal. Berdasarkan. Terus nanti yang terjadi mungkin lebih dari itu atau kurang dari itu atau tidak tepat seperti yang kamu rencanakan. Memang hidup seperti itu, tidak hanya pentas apa saja. Kadang-kadang malah kuing gitar ini melebihi yang kamu perkirakan gitu kan. Sehingga subjeknya itu ternyata nggak hanya kamu. Nah, kesubjekan manusia itu kan akalnya, rosonya dan seterusnya. Nah, ada gini, akal itu satu level sendiri, roh satu sendiri gitu ya, satu level sendiri. Nah, kamu itu Sabrang, kamu atau anak itu lain itu kan diri ya, beberapa ada. Itu kan semua ada yang lebih tinggi dari itu, yang juga menjadi bagian dari kamu menjadi bagian dari diri yang lebih tinggi gitu. Jadi saya juga sering mengalami seperti itu. Kadang-kadang malah saya mengatakan apa yang saya tidak rencanakan. Atau kalau lagu kita nyengkok yang kita tidak rencanakan, atau kita improvisasi ke apa? Improvisasi itu kan kita sangat bergantung kepada kemampuan. Betul. Kemampuan agak rohaniah sedikit, agak ruhiyah kan gitu kan. Jadi memang hidup itu gitu kayak pentas itu tadi. Karepmu ngene, engko nang tonggo ngene, ono dayoh ngene, ono pertemuan iko ngene, tapi kan nanti yang terjadi di luar itu. Jadi bahkan seorang pengarang lagu tidak bisa menghasilkan lagu persis seperti yang dimaui. Karena bisa lebih bagus, bisa lebih buruk, bisa karena subjek utamanya ternyata bukan kamu, bukan kita. Ada subjek yang lain yang lebih berkuasa gitu loh. Yeah. Itu berkuasa itu tidak hanya soal hasil. Kekuasaan itu kan seringkali dikonteskan soal kekejaman, tekanan gitu kan. Enggak, kekuasaan itu ya dia yang bisa lebih memperindah rencana kamu kan bisa loh. Yeah. Jadi sama dengan Ma'iyah, Kiai Kanjeng itu semua kan
Memang kita secara akal kita hitung, kita petakan, terus kita lakukan, kita kerja keras itu ya. Tetapi kan hasilnya kan sama sekali tidak seperti yang kita rencanakan. Ada sesuatu yang lain yang hadir, ada sesuatu yang lain yang terjadi, ada sesuatu yang lain yang tidak kita sangka-sangka menjadi fakta dari maiyahan kita atau dari Kiai Kanjeng atau dari Leto gitu kan. Bahkan jadi yang paling jelas itu, yang paling cerdas itu gini. Tidak ada seorang pengarang lagu, pengarang cerpen, pengarang puisi yang bisa merencanakan puisi, aku enggak puisi sing ngene. Kan enggak. Memang dasarnya berlangsungnya dari karepnya Pak Dewi seperti ini kok dadine mesti seje. Jadi berarti subjeknya tidak hanya kita. Ada subjek yang lainnya lebih ruhiyah, yang lebih substansial pada diri kita atau atas diri kita atau di dalam diri kita, monggo. Gitu kan. Tapi pokoknya ada subjek yang lain dan itu kita sebut roh gitu. Nah, roh itu harus kita teliti, harus kita hormati, harus kita atau kita apa ya? Kita titeni ya. Kita peka terhadap perannya dia supaya lebih mendekat kepada Tuhan gitu kan. Kan lebih bagus kalau kamu nyanyi karena Tuhan yang ngambil keputusan untuk kamu nyanyi kan gitu. Berarti Tuhan yang bernyanyi. Saya kan pernah bilang sama Romai Rama, yang main gitar bukan Anda, Bung, yang main gitar Allah. Seneng banget deh. Gitu kan. Bukan bahwa Allah terus ngene ora, tapi orang njur Gusti Allah terus mudun nang panggung main gitar ora, tapi ruhiyah itu. Iya, jadi proses di dalam diri Roma Irama itu sedemikian rupa kan nek kue spontan ngono kae itu kan mesti ora liwat akal meneh to. Gitu. Apa nek wis rock ngono kae kan wis bukan akal lagi. Sudah bukan intelektual lagi, itu sudah apa ya, sudah spontanitas, sudah lebih tinggi dari itu gitu. Nah, itu kita menyebut itu bagian yang permukaan dari roh gitu. Nah, semakin kita banyak menyadari dan seperti Messi menghormati dan berterima kasih kepada Tuhan, maka kita juga semakin banyak terlibat di dalam kun fayakun tadi gitu loh. Ngantur nuwun.